Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peran konselor terhadap kesulitan memahami belajar pada anak. Kesulitan memahami pelajaran adalah suatu kondisi di mana seorang anak mengalami hambatan dalam menyerap, memproses, dan mengingat informasi yang diajarkan oleh gurunya. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal, gangguan belajarnya adalah gangguan belajar yang spesifik. Yang spesifik itu seperti disleksia, diskalkulia, atau gangguan belajar lainnya yang dapat membuat siswa kesulitan dalam membaca, menulis, atau menghitung. Itu biasanya kita temukan pada anak usia 7-8 tahun atau di rata-rata kelas 1 dan 2. Selanjutnya adalah perbedaan gaya belajar. Di sini ada 3 gaya belajar yang dapat kita terapkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah visual. Visual itu adalah lebih mengarahkan pada gambar. Anak lebih mudah memahami ketika kita memperlihatkan sebuah gambar. Nah, itu dia masuk ke dalam visual. Yang kedua adalah auditory. Auditory ini adalah anak lebih mudah menanggapi apa yang kita sampaikan, menyerap apa yang kita sampaikan lewat ucapan. Itu auditory. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ini adalah gerakan. Bagaimana kita memberitahu, contohnya gaya kupu-kupu. Dengan kita memperagakan seperti apa gaya kupu-kupu, maka anak tersebut dapat mengetahui, oh ternyata kupu-kupu bergerak seperti ini. Yang selanjutnya adalah masalah kesehatan. Ketika kesehatan anak terganggu, maka itu akan mempengaruhi proses belajar dari sang anak. Itu akan mempengaruhi seberapa cepat dia menangkap, seberapa cepat dia menyerap ilmu yang diberikan oleh gurunya. Jadi, ketika kita ingin anak kita mudah untuk menyerap segala sesuatu, maka yang perlu kita pastikan yang pertama adalah kita menjaga kesehatan dari si anak. Bagaimana kita menjaga pola makan, pola tidur, sehingga kedua-duanya itu cukup dan si anak merasa mampu dan bisa untuk menyerap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Yang selanjutnya adalah kurangnya motivasi. Motivasi ini contohnya kayak kita mau nge-charge handphone kita. Ketika kita nge-charge handphone kita, maka handphone kita akan memiliki daya sehingga kita mampu menggunakannya sampai 1 harian full. Nah, begitu juga motivasi belajar yang kita berikan kepada anak-anak. Ketika kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, kita memberikan motivasi belajar kepada anak-anak, maka itu merupakan suatu bentuk energi untuk mereka. Itu akan nge-recharge mereka kembali sehingga mereka punya motivasi, sehingga mereka punya tujuan. Oh, berarti saya harus belajar. Karena apa? Karena orang tua saya mau saya menjadi anak yang sukses. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi lingkungan. Nah, lingkungan akan mempengaruhi gaya belajar anak. Lingkungan juga akan mempengaruhi bagaimana anak itu menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya. Contoh, ketika lingkungan belajarnya tidak asik, tidak nyaman, banyak sampah, maka anak-anak akan susah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Karena apa? Karena lingkungan belajarnya kurang nyaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan bimbingan konseling. Yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab kesulitan. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, mengembangkan strategi belajar. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kelima, membangun hubungan yang positif. Cara kita mengidentifikasi masalah ada beberapa cara, yaitu dengan observasi. Di observasi ini kita memperhatikan perilaku anak saat belajar. Apakah anak tersebut mudah lelah, sering melamun, atau mengalami kesulitan dalam tugas tertentu. Yang kedua, komunikasi. Kita bicarakan dengan anak mengenai kesulitan yang dihadapinya.
Kita tanyakan apa yang membuatnya kesulitan dan bagaimana perasaan mereka saat belajar. Yang ketiga, konsultasi dengan orang tua. Guru dapat memberikan informasi mengenai perkembangan belajar anak di sekolah dan memberikan masukan mengenai kemungkinan penyebab kesulitan belajar. Selanjutnya adalah tes psikologi. Tes psikologi dapat membantu mengidentifikasi adanya gangguan belajar spesifik atau masalah emosional yang mendasari kesulitan belajar. Selanjutnya, konsultasi dengan dokter. Jika dicurigai ada masalah kesehatan fisik yang mendasar, konsultasikan dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Strategi bimbingan konseling. Dalam hal ini, bimbingan konseling memiliki strategi untuk meningkatkan pemahaman belajar pada anak. Yang pertama, membangun hubungan yang aman dan percaya. Kemudian, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, cari solusi bersama. Yang keempat, mengembangkan strategi belajar yang efektif, kemudian meningkatkan motivasi belajar dan tetap melibatkan orang tua dan guru. Kenapa penting peran orang tua dan guru? Karena orang tua memberikan dukungan emosional, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan membantu anak mengatur waktu belajar. Guru juga berperan penting karena guru harus mengenali tanda kesulitan belajar pada siswa, memberikan perhatian, dan memberikan umpan balik yang positif. Selanjutnya, teknik bimbingan konseling yang digunakan. Yang pertama, teknik behavioral therapy. Di sini, teknik ini membantu siswa mengubah pola pikir negatif tentang belajar. Yang kedua adalah mindfulness. Melatih siswa untuk fokus pada saat dan mengurangi kecemasan. Yang ketiga, teknik belajar. Di sini melatih siswa menggunakan berbagai teknik belajar yang efektif. Yang selanjutnya, motivasi intrinsik. Membantu siswa menemukan motivasi dari dalam diri untuk belajar. Pencegahan kesulitan belajar. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mendeteksi masalah sedini mungkin. Semakin dini masalah yang diidentifikasi, semakin mudah pula untuk ditangani. Yang kedua, lingkungan belajar harus kondusif. Kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung. Selanjutnya, pembelajaran yang bervariasi. Di sini kita menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Selanjutnya, kolaborasi. Kerjasama antara orang tua, guru, dan konselor sangat penting untuk mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya, memberikan dukungan emosional seperti pujian, menghindari perbandingan antar siswa, dan mendengarkan keluhan dari sang anak. Selanjutnya, memberikan gizi yang seimbang, seperti makanan yang bergizi. Kita memastikan anak mendapatkan makanan bergizi yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung perkembangan otak. Selain itu, mencukupi kebutuhan cairan pada anak seperti meminum air putih yang cukup dapat menjaga konsentrasi pada anak. Yang terakhir, istirahat yang cukup, seperti tidur yang cukup dapat menghindari stres. Yeah, Bobby Valentino.